Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Benny Warsita di Benswar Ngobrol ya. Dan seperti biasa di Benswar Ngobrol ini saya undang tamu-tamu yang istimewa lah pokoknya. cuman tidak duduk di muka. Ya, jangan bilang istimewa kalau ini karena saya bukan Yogyakarta. Apaan tadi kata saya juga, ini tamu istimewa tapi tidak duduk di muka. Oh iya, Karena bukan kusir kuda. Oh iya, bukan Yogyakarta juga ya. Oh, bukan Yogyakarta juga ya. Iya. Teman-teman, ini adalah Mang Ako. Ya, Mang Ako. Aduh. Mang Ako. Alhamdulillah tujuh sehat. Ini sehat. Makanya saya datang ke sini ke studio Kang Benny di sini. Pokoknya luar biasa. Terima kasih undangannya. Sami-sami. Mudah-mudahan obrolan kita ini membuat semangat teman-teman. Ya. Juga karena gini teman-teman, saya ini sama Mang Ako ini, Mang Koko, Mang Ako itu sama ya. Mang Kundrat juga sama. Ini saya tuh ngelihat Anda ini ya, Anda sebuah sosok gitu ya. Sebuah sosok yang goib dan bukan capek gitu. Karena saya lihat ada di TV A, di TV B, di naon deh. Sekarang gitu lah. Di medsos. Om Ben sudah kayak gitu. Serius ini. Lalu juga ayah di naon lah gitu, kacapangan lah kira-kira ya. Tapi sebelum saya ngobrol tentang si kacapangan tadi teh. Betul. Ini sebetulnya Mang Koko ini apa sih kehidupan sehari-harinya teh naon da ai batur makan ninggalina gitu dah. Kehidupan sehari-hari saya ya kesana kemari lah, kerja di kesenian gitu ya. Oh, lebih kepada kesenian. Betul. Sekedap. Lulusan teh di kesenian oke nya? Mohon, insya Allah abi keluaran di STSI, mau naik nama ISBI lah. ISBI ya. Mohon, alhamdulillah lulus meskipun 7 tahun setengah. Nanya rada gancang. Justru kalau di kesenian itu, kalau terlalu cepat, apa yang diambil? Oh, ini jadi menimba ilmunya Iya. dirilakeun. Karena yang namanya kesenian itu memang harus belajar tuh di lapangan. Betul. Di kelas tuh beberapa persen. Karena teori. Teori gitu kan. Ini teman-teman buktinya. Itu teorinya yang didapatkan di kelas. Sabarahan aja. Betul. Begitu dipraktekkan. Wah, Anda bisa lihat Mang Koko ya di mana-mana ini. ruas saya mah ketika belajar di kelas, terus ketika kita terjun ke lapangan, Saya pikir teh luas begitu ngelihat dana. oh itu mah, makanya itu nanti. Terus kemana? Ya, jadi kalau sekarang kan kebanyakan yang kuliah tuh memang dipatok tuh 4 tahun setengah harus lulus gitu kan. 4 tahun. Kalau menurut saya mah kesenian dan kebudayaan mah itu terlalu cepat lah gitu. Kalau ukuran untuk diterjunkan ke masyarakat tentang seni dan budaya gitu. Dulu waktu kuliah teh ngambil jurusan apa? Jurusan teater dulu teh. Teater. Jurusan teh enaon sih di dalam sini? Dulu mau waktu saya tuh ada jurusan tari, teater, karawitan dan seni rupa. Teater, karawitan, seni rupa, tari itu ya. Tari. Oke. Dulu mah kalau sekarang kan sudah menjadi institut sekarang. Institut Teknologi Seni Budaya. Ya. Institut Seni dan Budaya ya. Budaya Indonesia itu. Sekarang udah fakultas-fakultas Ya, kan. betul. Mulai meluas gitu. Oke, setelah menimba ilmu begitu lamanya, Menimba di karena cai wah ini yang menimba di nasi semut ya. Menuntut kan kesalah ilmunya. dituntut kurang. Memulut ilmu gitu ya. Memulut ilmu dalin layangan. Iya, Mang Koko mah aya wae. Eta Mang Koko teh. Oke, Mang Koko. Setelah menggali kuburannya, setelah menuntut ilmu, begitu panjang ya. Satos eta teh kan mau ujung-ujung juga kieu. Ya. Dulu prosesnya memang dari zaman kuliah juga saya sudah mulai nabeh di tempat-tempat ya, maksudnya keramaian gitu, tempat minum hajat gitu. Jadi pas lulus kuliah teh geus boga pegangan gitu, entah bingung gitu kan. Karena memang pada saat belajar si nabeh itu mungkin lebih jelasnya nabeh itu apa? Manggung, menggerakkan ya, bisa. Manggung. Memang itu adalah hasil timbaan itu tadi. Betul.
hasil dari sekolah dan gaul istilahnya mah. Karena ai teu gaul mah teteplah mau diajarkan meureunna. Benar. Nah jadi urang boga skill oge ai teu ditempukeun mah gitu. Benar. Makanya ketika di kampus ada yang ngajakin urang istilahnya manggung, ya coba lah gitu manggung. Akhirnya pas lulus kuliah nges aman gitu kan punya pegangan eta, nges boga istilahnya mah nyekil lah gitu. nah eta nges boga skill gitu. Iya. Eta mako cerita-cerita tadi tanya manggung di ditu DC. Lalu sampaikan ke aya dinu layar kaca, layar kaca kok merenya nya saya seenteng. Lalu juga bisa bergabung dengan apa namanya maksudnya seniman-seniman. Nah itu seniman-seniman membuat apa sebuah karya di dalam channel YouTube dan sebagainya. Apa orang teh abi gini nggak abi sekolah di anu gitu enggak atau kumaha atau hasil pergaulan kita tadi kan? Nah itu jadi karena kita tuh gaul dan menggauli gitu ya dalam artian positif ini kan Ben. Oh iya. Saya juga kan tadi di belakang layar ngobrol cerita tentang menggauli itu kan positif. Iya. Menggauli tukang cukur sebelumnya lalu juga nanti itu rahasia. Beda kan? Jadi emang prosesnya seperti itu. Jadi cara orang gaul, akhirnya kadang-kadang orang kan ngajak atau diajak gitu kan, seperti itu gitu. Jadi wah iya cocok deh si Mang Ako mah karena kadang-kadang kan si seniman senior orang teh inget, oh si Mang Ako mah jelema mana cunihin, pas pisan euy lamun misalnya peran eta, misalnya tentang kecunihinan eta jika gitulah lamun secara ini mah gitu. Jadi ku gaul eta lah prosesnya eta sebenarnya mah. Oke. Lalu sepanjang ini ada nggak prestasi yang didapat? Artinya prestasi itu kan apa namanya? Entah itu dari pemerintahan atau dari semacam festival, kantor gabungan? Atau penghargaan apalah kira-kira gitu? Kalau kebanyakan saya di teater tradisi yang mendapat penghargaan. Betul. Teater tradisi itu kemana? Kalau di Jawa Barat itu Longser. Kayak Longser kalau di Jawa Barat. Oh ya. Kalau di daerah lain kan banyak ada lenong gitu, Betawi, terus ada ketoprak, ludruk kalau dari Jawa kayak gitulah. Kalau saya dulu memang menggelutinya Longser. Nah banyak sekali lah penghargaan dari pemerintah. Jadi pemerintah memang sangat mengapresiasi banget gitunya karena kesenian daerah khususnya mengarah ke Longser banyaklah penghargaan insya Allah lah. Nah kalau dulu kan teman-teman juga tahu bahwa Longser itu dilakonkan oleh para kolot-kolot gitu. Sekarang saya lihat itu para remaja anak muda gitulah. Nah banyak sekarang. Jadi para penggiat teater tradisi itu sekarang kebanyakan tuh milenial, SMA dari sanggar-sanggar gitu kan. Memang di ekskul, kan itu kemana deh? Nggak tahu kalau ada mungkin ada ya kan mungkin di sekolahnya. Tapi ketika ada kan komunitas juga saya punya namanya Tunil Bandung biasanya ngadain festival Longser se-Jawa Barat gitu kan. Nah, pesertanya tuh hampir semuanya remaja, SMA, kuliahan gitu kan. Alhamdulillah lah masih sedikitnya masih ada gitu yang ngamumule, yang masih mengenal gitu istilahnya. Ya memang isinya tuh lalu oke. Nah eta karena Longser tuh isinya memang komplit lah gitu kan. Ada musik, ada tarian, ada sandiwaranya, ada bobodorannya. Nah itu makanya lekat sekali rek manggung di mana oke insya Allah namanya Longser diterima ku masyarakat karena mudah dimengerti. Betul. Beda jeung teater modern lah. Teater modern harus di gedung-gedung kan ya? Iya. Di gedung atau di Longser mah bebasnya? Bebas Longser mah. Asal air liungan di dia bisa. Asal air liungan di pasar oke kan bola mau di pasar. Iya, penonton bayaran dan ngadiung kieu langsung Longser tenan. Tenan bisa. Bisa ya. Dia pemain Longser unggul ya. Oh iya. Teman-teman saya di Longser ini. Iya, naon nang sana mayarna. Karena bayaran wae namanya. Karena bayaran wae sih artinya harus benar kita urang gitu. Oke, Mako. Iya. Paling jauh iya masih kena di dunia itu. Betul. Seni. Paling jauh dipanggil kemana? Saya main ke Nederland saya. Oh, iya. Pernah saya lihat ada capturean Mang Ako itu aya di Nederland, ipanya teh diedit gitu. Sana sebenarnya.
Nederland, Serius ya teh? Belgia, Jepang, Mana gitu. tradisi dan tradisi. Emang yang ngundang KBRI atau kumaha? Ada undangan di sana, jadi ada event gitu kan di sana. Kalau di Belanda itu di Nederland tuh ada Pesara Indonesia, Oh ya. diundang ke sana. Saya membawa ke sana tuh permainan tradisional dengan kawan-kawan. Bukan longsernya bukan? Bukan, Oh, tapi ya bentuknya anggarnya heureuy lah gitu, gitu. Hmm. Pertunjukan lah juga gitu, gitu. Terus ke Jepang juga sama dapat undangan, ada event juga di sana. Di Jepang. Workshop tentang permainan Nah, tradisional. kita ngerti itu orang ngebodor atau napi nama. Kita kan orang Jepang ngomongnya orang tengah hati. Ngerti atau Ngerti? ngerti. Hmm. Oh aneh atuh ketika apa kan lagu ieu teh geuningan Doraemon. Oh, diheureukeun kurang. Aneh kan nggak ada yang kan beda bahasa sebenarnya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Kan bener di bahasa Jepang mah tos lah, wah berbeda lah gitunya. Aneh makanya beli baru gitu kan ya. Seserian begitu deh. Seserian. Oh, ada versi Indonesia nah musik kurang mah gitu kan. Dan emang di sana ketika ngumpul teh memang harus sambil minum di sana. Lalu yang nonton itu, sorry, kita dipanggil oleh salah satu event. Ya. Itu yang mengadakan orang Indonesia atau orang Jepang? Kerjasama lah di sana. Oh, kerjasama. Ada memang orang Indonesia juga, terus kerjasama dengan orang Jepang juga di sana. Maka ditontonlah oleh masyarakat Indonesia. Oh, Jepang. Betul. Jadi padanya apa sebenarnya ketika orang ke Belanda mau komo gitu kan, pasar raya Indonesia kan judulnya gitu. Jadi memang kebanyakan yang penonton itu orang Indonesia, tapi kan ada yang suaminya bule gitu kan, ada yang istrinya bule, bahkan anak-anaknya mau bentuknya bule lah gitu. Oke. Jadi tapi ngomong Indonesia sebenarnya ngerti lah gitu. Karena saya memang kalau ngomong bahasa Belanda susah lah gitu. Eta kacitanya main di Jepang, Ya. main di Belgia, main di Belanda, eta dana ke Cina. Dan baru ini. yang kira ngorek kami lah. Nah itu yang saya Ya, benar. greget ya itu. Nah, ini. Jadi untuk seniman-seniman gitu, untuk senior-senior saya gitu kan. Sekarang kan memang banyak ya sosmed gitunya. Eta. YouTube gitu terus snack video, terus TikTok gitunya. Hello juga ada gitu kan. Nah, istilahnya mah sok lah. Kenapa nggak dimanfaatkan? Kenapa nggak dimanfaatkan gitu kan? Karena sebenarnya ketika kita melihat orang-orang yang bukan proses gitunya, bukan seniman gitunya, tapi tiba-tiba gara-gara sosial media eta Jadi bisa viral gitu kan. Nah itu kalau orang menurut teh bisa gitu, bisa ditampilkan meureun gitu. Itu oke pur. Nah, goyangan unggul kan cep langsung gitu kan, bahkan harganya bisa lebih mahal kalau dapat undangan. bukan saya teh gini, dalam hati teh kami tak ada. Tapi era gitunya, karena yang saya yang saya lihat apalagi kan kebanyakannya kaum hawa perempuan bukan bujang ulah orang jadi kalau konten itunya Kang Ben ya hobi urang naon karena hobi gue misalnya nu resep kenang ya kontennya kenang motif kenang terus we eta diulik gitu karena lamun orang teresep karena sesuatu gitunya mungkin bakal stuck. Misalnya orang ya mancing misalnya tapi orang tetap mancing gitu kan akhirnya naon capek bereang gitu kan. Tapi misalnya Kang Ben boga misalnya kaosna ngebodor misalnya aing yang sketsa bodor munculkeun karena resep eta gitu. Karena konten mah jangan jauh dari hobi urang gitu. Berarti anu awe hobi na eta. Panjang saya ge kudu ngomong hobi na jualan eta. Jualan eta. Tapi mereka ini yang lebih banyak ditonton ya. Iya. Karena nemong-nemong itu tadi. Iya, karena saya juga mengasirik lah gitu. Ketika saya profesional gitu menggunakan kamera, wah edan lah pokoknya lampu lah kok edan gitu kan. Penontonnya ukur mencapai ribuan gitu kan. Mereka mah langsung dari handphone musik ke saya didinya kan di aplikasi apa saya model di TikTok gitu kan. Tinggal ngagoyang, upload. Karena sabar menit 10.000, 20.000, bahkan jadi duit gitu kan. Kita kasih dana ya. Nah itu apalagi lah orang moga keahlian gitu kan. Meureun insya Allah lah konsisten lah kita konsisten.
Jadi segala sesuatu juga kita nih harus konsisten, tanggung jawab, disiplin. Disiplin eta kuncinya sebenarnya. Misalnya ya orang upload poe naon, tiap poe naon, jam sabaraha. Oh, itu juga jadi apa? Ya iya, penilaian. Jadi itu penilaian kalau mau YouTube mah kan memang algoritma itu harus diatur gitu. Frame time teh, frame time. Misal prime time misal tiap jam 7 atau jam 8. Poe Kemis misalnya. Kudu eta we. Kayak berarti dimunculkan nanti Janari subuh-subuh. Atuh. Maliran trek acan. Lain aing ieu. Rejenenya kena hate. Saya pelajari intinya misal ke YouTube teh kita dituna di berandakna, diutamakeun. Lamun urang konsisten ngagugukan aturan YouTube. Anu dimunculkeun subuh mah. Misalnya isukan Isa, isukna di subuh, isukna tengah poe, moal. Aya kacau cenah jelema. Termasuk media sosial yang lain juga. Betul. Sama lah gitu, aturan-aturannya konsisten lah tetap lah harus gitu mah. Mangkok enak terus garu-garuannya terus. Alhamdulillah tos laku lah dia enak meskipun ya merenang agak. Alhamdulillah we. Bukan, ya betul, memang saya juga bangga ya karena dengan kesibukan Mang Ako itu juga masih ada kesempatan untuk apa namanya meraih keluarga dia pulang teh urang teh capek-capeknya. Oh, aya ubarna pan Ya. budak teh meskipun juga kamari mus capek pulangnya pulang acara urang teh. Mus nelponan we di jalan teh. Datang ka imah teh ya. Hayu main. Geus cedeum padahalnya setengah genep tapi ada teh capek belenyeng we beli balik-balik jam 8 berarti ke budak mah eta. Aya kebahagiaan. Kebahagiaan eta. Jadi kalau menang capek teh kebahagiaan eta. Petakna mau jaromlo gancang ngarah urang teh bahagia lah. Sebenarnya putar Nemen hiji. Nemen. Tapi mah leuir ieu telat lah. nah itu Kumanya merenang payungna we telat da abi mah kan sesal lah. Mengejar karir. Aing ngejar karir teh da sakieu-kieuna teh abdi mah. Dan panginten abdina teu pede lah gitu. bedanya. Oh. Seuring kos-kosan Bang. Mohon tapi seurna di zona nyaman. Pohon nikah Ya, teman-teman, saya terus terang aja bahagia hari ini karena kedatangan Mang Ako juga sempat bermain sama-sama dan bukan sempat Ya. sama-sama di IMA K2 ya. IMA K2 sama ada 2 sinetron apa baheula teh. Iya, film layar lebar nanti. web series sana yang pesanan juragan. Oh iya ada proses ketemunya kita di sana. Iya, ngobrol. Di Sandiwara kamu sebagai ini kan Ben? Oh awalnya ya Awalnya kamu pengisi suara, narator saya. narator yang hadirin selamat menyaksikan. Tahu suaranya gentem pisannya. Powernya ke kawin itu suaranya gitu. Mau nama abi mas kena bujangan dari kawin. Aduh, ayo coba kita mengatai itu. Sama kita ngomong. Untuk kita nggak bisa bikin. Oke, nah kita pernah sama-sama macam ya. Dan memang profesional sekali saya lihat. Artinya saya masih ingat Mang Koko ini ngapalin karena memang di ente ge talent tos sajago kumaha gitu. Gawe kudu ngapalkeun nya. Saya masih ingat eta harita saya ngapalkeun teh asup-asup kana otak ieu gitu. Ai cek ieu cek Mang Koko teh cenah guru atuh cenah latihan juga urang. Ditinggali cek latihan tapi teu maca gitu nya. Bari di sarung, bari gogoleran terus dikieukeun si sarungna teh. Saya digigireunana. Didengen keur ngagerenang sorangan. Kok karena naon apan ai hayang nu jadi nu gelo mah kieu eta bari gegelenangan ngapalkeun. Jadi memang setiap akan berperan begitu ya. Iya, di papan teh heula. Di papan teh heula. Jadi mun ngapalkeun naskah misal intina ka dieu ieu gitu intina ka dieu. Di papan teh heula urang teh di awal-awal heula. Oh iya, mukna ka dieu, plongna teh geus dieukeun ku urang gitu meskipun nanti ada dari sutradara juga yang ngarahin, tapi kita ya setidaknya ayah bayangan lah menghayati lah menghayati jadinya gitu seperti itu. Banyak abdi teh memang ini agak sedikit jeprut terbaca tadi ngomong serangan gitu. ngapalkeun itu trik lah. Kalau saya mah jadi istilahnya ke sutradara tuh pusing gitu ya. Karena kita tidak terlalu capek mengatakan ya. Minimal one take lah orang two take gitu. One take paginya loh.
Oke, Bang Koko, ada nggak kesan yang paling mendalam ketika menggeluti dunia ini, Ya. yang akhirnya memang mau tidak mau harus menerima bahwa ini adalah salah satu dari sekian banyak kuah saya juga. Nah itu, Kumaha? saya memang kesan saya dalam kehidupan nih, mau KB berarti umum gitu ya. Ketika saya menggeluti dunia ini, emang sangat bahagia sekali bagi saya. Ini di dunia. Dunia ini bagi saya menggeluti dunia kan karena Seni lah, seninya gitu ya, sangat bahagia sekali. Karena di situ banyak sekali jika ulin kurang jika ulin tapi gawe gitunya Betul. ngahasilkan gitu seperti itu. Jika orang misalnya syuting kemana bring gitu kan ke satu tempat yang belum kita tahu gitu kan ya, pengalaman tuh semakin banyak, terus di sana kita orang tuh terjenuh seserian gitu kan, dulur semakin banyak gitu kan. Kata lah nu paling saya nikmati mah dunia ini teh di dunia seni gitu ya. Saya memang kumaha deui meureunnan keur meureunnan da reka mana deui gitu kan ya. Hari istri orang seni juga. Istri kebetulan dulu ketemu di penyiar dulu. Oh, jadi masih ada ininya lah. Ya. Jadi sudah tahu bahwa suaminya bakal nanti kieu hari ini ya. Ya. Bakal ripuh teh. Artinya ripuh ini ngantosan gitu ya. Oke. Sudah memaklumi lah. Ya. Ketika saya di satu frame dengan perempuan gitu. Oh, nah itu dia. Karena teman-teman Mang Koko ini ada juga salah satu talent di dalam sebuah sketsa atau apapun. Itu pasti diriung nanti kudu karena itu. Kita kumaha pan mulalanya teh lain batur. Aya istri, ada saudara, ada mitoha gitu. Wah, ngarojong pisan soalnya. Ngarojong. Wah, ada acting gitu kan. Oh, ada acting dan memahami banget gitu kan. Dah tetapnya urang teh eta mah ukur naon ngaranna teh nya. Ukur dina ieu unggul lah premium unggul gitu nya. Dah apal acting lah gitu. Ya. Geus memahami lah gitu. Alhamdulillah nanti ngarti kadinya. Tapi ada nggak Mang Koko? Kayak ieu mah ngaranna ge urang teh aya adu-adu penting sutradara gitu nya. Coba aya sorot gitu. Kadang aya atau profesional kita. Kebetulan kalau saya mah prosesnya meureun tiba heula gitu nya. Tiba heula di dunia teater meureunnya di tahun 88 meureunnya. Ketika ada satu frame yang seperti itu, saya mah biasa gitu. Nges biasa gitu. Baper-baperan gitu kan, modus-modusan gitu. Walaupun memang itu dituntut untuk chemistry sebenarnya. Tapi setelahnya mah enggak, saya mah enggak, maksudnya jujur saya ketika saya nge-MC gitu bahkan kemana-mana gitunya berdua gitu tandeman gitunya dalam seminggu gitu misalnya berapa ini bring ke Cirebon, bring ke tapi tidak terjadi hal-hal yang memang misalnya mau beres gitunya. Kamu masih kangen? Enggak. Kan orang lain seperti banyak kan teman-teman saya, banyak teman-teman gitu seperti itu. Karena mungkin cinta. Karena prosesnya entah berenang gitu. Jadi dijadikan kesempatan gitu. Mungkin bisa jadi juga ya itu tadi ada ada kesempatan untuk berbuat sesuatu yang di luar ya namanya kayak kan peran ya. Betul. Okay. Tapi kalau proses nanti awal harus apal mah gitu nya. Naon lah mau acting unggul gitu kan. Naik naon gitu kan. Beda kan kakarek misalnya banyak sih mau kejadian lah gitu di talent-talent yang lain di cerita-cerita gitu. Karena kayak star syndrome gitu kan. Ya. Banyak kan star syndrome seperti itu. Ketika banyak penggemar, dimanfaatkan si penggemar itu teh gitu. Oh kadil udah ngomong kadil gitu seperti itu. Oke, proses orang lah gitu. Mang Koko, apa harapan Mang Koko ketika Mang Koko ini memang sudah akhirnya memilih jalan inilah gitu lah ya. Apa yang akan disampaikan pada keluarga terutama karena dinten kan keluarga ya mau tidak mau memang capek gitu ya. Subuh berangkat gitu. Iya. Coba kira-kira apa nih? Ya pokoknya terima padanya. Tapi insya Allah lah gitunya sudah memaklumi ketika saya pergi subuh gitunya. Kadang-kadang budak dititipkan kan ini gitu kan karena indungnya gue ada kerjaan juga gitu kan. Cing juga napunten kan ini atau itu? Puntennya mahnya sok nitipkeun.
Nitipkan budak. Nitipkan budak. Ada komade, Ya. tapi kan ngarojong gitu. Ya, ya. Dajang kepentingan maneh lah berenang. Kan dari mama berenang geus pangsiun lah gitu kan. Daripada kesal berenang yang ngurus incu lah gitu. Pokoknya mah nuhun pisan lah ya. Keluarga mah gitu kan ya. Ada satu lagi Mang Koko. Ya. Ini terakhir tapi boleh bercerita. Karena gini, Mang Koko ini dengan proses itu tadi ya, Ya. proses apa? Berkesenian segala macam. Nah, Mang Koko, Ya. soal limas tadi, kan Mang Koko tinu kesenian. Ya. Dia ujung-ujung menjadi seorang limas yang sebenarnya bahkan bergaji gitu. Iya. Ceritain dong, mitina ini. Kaget kan dari panggung nggak salah kan ya? Oh iya, kaget. Dari panggung tiba-tiba. Punten ya. Teman-teman terus terang aja. Ya. Saya sendiri aja. Saya pikir bobodoan karena memang sebelum di Lima K2 juga selalu jadi limas wae kan ya. Iya. Nah, begitu masuk di dalam manajemen Lima K2 kayak ya sudah dilimaskan baik gitu. Begitu ngobrol lagi berita. Ben cenah saya mah limasnya anak. Kok bisa gitu? Linmas Kabupaten Bandung. Ya. Ada SK-nya dari Bupati. Ya, ada struk gajinya. Aduh, itu masuk dana tapi bukan ya? Bukan. Langsung. Ya. Ada nanti tinggal gesek di ATM lah itu gajinya. Oke. Nah itu awalnya itu pandemi Kang Ben. Pandemi kan gaweannya. Mau terus komo syuting mah di TV lah setnya. Naonnya tiba-tiba ada yang nelpon. Daek teh mana jadi limas. Salah seorang pejabat di Kabupaten Bandung. Aduh, naon gawean cek saya teh. Kenal dari mana? Dulu waktu itu si pejabat itu teh dulu pernah saya sering MC juga deh di di Kabupaten Bandung. Nah, ketika mereka apalah karunya berenang juga mau nambah. Awalnya saya ragu. Aduh, naon gaweannya? Kan saya mah orang Kota Bandung. Iya benar. Dan akhirnya dibikinin lah domisili lah di sana. Domisili di Kabupaten Bandung. Akhirnya menjadi Linmas Kabupaten Bandung. Linmas kota lah disebutnya kalau Kabupaten Bandung. Linmas kota ya hebat ya. Karena Linmas Lemur ini kan, dan Linmas desa gitu kan. Tugasnya apa? Sama kurang tengah jagaan atau Sama sih kalau tugas mah. Tugas pokok Linmas mah kan kita kan menjaga keamanan, terus memperkecil risiko bencana kayak gitulah, membantu pemadam kebakaran gitulah, membantu seperti itu. Dan orang ikut dikusuk begitu. Kalau saya kebetulan di Linmas Kabupaten Bandung saya lebih ke laporan kegiatannya, lebih di meja namanya. Jadi laporan kegiatan tentang Linmas biasanya laporan ke provinsi sama Departemen Dalam Negeri gitu kan, laporan foto sama video terus keterangannya captionnya naon lah gitulah admin. Nah itu seperti itu, sama di Facebook sama Twitter sama di IG gitu kan. Oh jadi emang aku yang yang nge-posting gitu karena dulu belum ada pemahaman seperti itu, cuma karena saya sama kabinnya sharing gitu kan. Oh itu atas, makanya ditarik itu atas obrolan-obrolan tentang sharing bahwa Linmas itu seharusnya sudah beginilah gitu. Jadi ada yang memasarkannya juga, maksudnya dinempokeun lah kegiatan-kegiatan kan sekarang sosmed memang harus. Memang sebelumnya tidak ada yang punya ide begitu. Belum ada. Belum ada. Iya ada gitu. Alhamdulillah lah, kalau pulsa maya. Nah itu jadi saya lebih ke bentuk-bentuk laporan gitu kan. Perlu banget kan kalau di sosmed kegiatan. Hari ini kegiatan apa aja gitu Linmas di Kabupaten Bandung itu gitu kan. Itu dari sumbernya dari laporan grup gitu. Oke. Sudah berapa tahun berarti? Berarti dari si Covid tadi 2 tahunan. 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun lebih. Alhamdulillah, Mang Koko. Alhamdulillah, makanya berkah lah insya Allah, asal kitanya ikhlas gitu. Awalnya saya juga ketika ikhlas. Awalnya saya juga ketika pakai seragam Linmas gitu kan, aduh naon ieu gitu kan, yang maksudnya mimitinya mah bareng gitulah nya. Bukan.
Gini, kalau tadi begitu masuk di kantor Limas memang pasti begitu. Tapi Ya. kan Koko ini sudah terbiasa pakai baju Limas ketika manggung. Iya. Nah, begitu bekerja yang sebenarnya rasa manggung kene berarti. Iya. Kan loba nu sarua sebenarnya bagi. Bahkan saya ketika update status, ketika pertama gitunya berante update status itunya di kantor teh kan gitu. Wah, mana yang ke pandemi gak aya kena manggung. Lain manggung gitu. Limas asli. Oh iya. Jadi ya. Dan memang iya betul nggak kelihatan lah Mang Koko itu. Iya. Tapi alhamdulillah lah kalau Limas Kabupaten Bandung kesejahteraannya kalau saya lihat itu memang sangat luar biasa gitu. Dari segi apa namanya insentif aja lah namanya ya. Insentif sudah mulai memadai lah gitunya. Terus ada uang diatnya juga, seragam juga. Sekarang udah beda seragam. Kabupaten Bandung udah mentereng lah. Maksudnya dari coklat atau kemana? Joken itu? Hejo, kalau itu hejo tentara ke bawah krem. Wush, beda lah. Iya, mantap lah pokoknya mah. Kok cing pangwartoskeun ka baca berarti kanit atau naon disebut? Kasat, kepala Satuan satuan Pol PP. Pol PP. Nah itu. Wartoskeun abdi hayang ngiring. Siap. Memang diperlukan orang-orang kreatif seperti ini. Iya. Ya, aya potongan teh. Oh, nggak bisa, nggak. Aduh, Mang Koko, Ya. terima kasih banget Sami. sudah mau datang hadir Ya. di Benswar Ngobrol. Iraha orang ngobrol deui. Siap, hatur nuhun pangulemna. Mudah-mudahan ieu obrolan teh menjadi nggak inspirasi lah mengenai Amin. pulunganan lah. Amin. Urang teh pan ulah heureuy bungkul udah aya Serius? pulunganan Bener. gitu. Urang tidur baru urang komo Eta Oke. jejak digital gitu. ada dicatat atuh Iya. aja kayak Gusti Allah. Iya. Netizen. Ku netizen. Nah, teman-teman, jadi apapun kegiatannya, yang penting serius, gitu Ya. ya, tekun, Nah, itu. disiplin, tanggung jawab, Heeh. insya Allah akan seperti Insya Allah. ya, Persis. walaupun masih ada banyak lah Kekurangan-kekurangannya, ya, kekurangan bahkan yang di atas kita juga banyak. Iya. Tapi dengan begini kita bersyukur bahwa sampai detik ini Iya. kita masih diberikan rezeki, Iya. diberikan apa namanya keluarga yang sehat, Amin. ya terutama kita ya. Betul. Monggo sekali lagi hatur nuhun. Sami-sami. Ya. Oke. Sukses. Siap. Ya, teman-teman terima kasih sudah nonton. Nantikan di Benswar Ngobrol dengan tamu-tamu yang lain. Benny Warsita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.